Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riniwati SPDI, Guru SD Negeri 008 Kuno Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Pada kesempatan kali ini, Jumat, tanggal 18 Oktober 2024, saya akan melaksanakan praktik video pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG tahap 1 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sutra sampai Merauke. Ya, kita nyanyikan sama-sama ya. Berdiri sama-sama. Dari Sabang sampai Merauke berjajar Indonesia, Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Sebelum kita memasuki pelajaran pada pagi hari ini, terlebih dulu kita berdoa ya. Nah, coba lagi kita berdiri lagi. Siap? Angkat tangan ya. Yuk. Di atas ada Allah, di samping malaikat, di depan Nabi Muhammad. Mari kita berdoa. Ini satu, ini dua, ini tiga dan empat. Angkat tangan sama-sama. Mari kita berdoa. Nah, itu kita ketua kelasnya untuk memimpin doa ya. Oke, duduk. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Nah, sebelum kita belajar, Ibu mau mengabsen dulu ya. Siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Fairil hadir? Hadir? Nizam? Oke. Andra? Oke, berarti yang lainnya hadir semua nih ya. Oke, ya. Sekarang Ibu oke, ayo mengenal Tuhan kita. Itu pelajaran kita pada pagi hari ini ya. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu. Siapa yang masih ingat pelajaran
hafal, coba kita melantunkannya sifat 20 itu ya. Ayo sama-sama ya. Allahu mengenal sifat mustahil Allah. Nah, siapa yang tahu sifat mustahil Allah? Ada yang tahu? Oke, siapa yang tahu? Kalau tahu, coba tulis salah satu sifat mustahil Allah. Ayo Nihar, tulis Nihar. Tahu kan yang nomor 1? Nah, ini ada. Coba tulis di papan tulis. Oke, terima kasih ya Ibu. Nah, ini adalah sifat mustahil Allah. Salah satunya yaitu ada artinya tidak ada. Ibu mau ini. Ada tujuan pembelajaran kita yaitu pada hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu 1. Menyebutkan sifat-sifat mustahil bagi Allah. Terus yang kedua, apa yang kedua itu? Menjelaskan sifat mustahil bagi Allah yang dipilih. Terus yang ketiga, menyebutkan contoh penerapan sifat mustahil Allah dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang keempat, bekerja sama dengan anggota kelompok dalam menyelesaikan tugas. Nah, ini nanti harus kita capai nanti ya, supaya kamu tahu paham nanti pelajarannya ya. Nah, sekarang kita masuk ke inti ya, ke pelajaran sifat mustahil Allah itu. Kamu Ibu minta perhatikan video ini. Di sini ada penjelasan tentang sifat mustahil Allah ya. Welcome channel. Pada video pembelajaran kali ini, Bapak akan membahas sifat mustahil Allah. Apa sih sifat mustahil Allah? Sifat mustahil Allah adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki Allah. Sifat mustahil merupakan kebalikan dari sifat wajib Allah. Misalnya, bila Allah bersifat wujud, mustahil Allah bersifat ada. Allah wajib bersifat qidam, mustahil Allah bersifat wujud. Sifat wajib baqo, kebalikannya sifat mutasil fana. Mukhalafatul lil hawadisi, kebalikannya mumatsalatu lil hawadisi, dan lain-lain. Apa saja sih sifat mustahil Allah? Ada beberapa sifat mustahil Allah. Yang pertama ada. Sifat mustahil Allah yang pertama adalah ada. Ada artinya tidak ada. Kalau Allah tidak ada, lalu siapa yang mampu menciptakan alam dan seluruh isinya? Siapa yang dapat menggerakkan matahari, bumi, bulan, dan planet-planet lain? Tidak mungkin alam semesta tiba-tiba ada sendiri. Mustahil planet-planet itu dapat bergerak. Adam, itu kan ada Adam ya. Adam itu adalah sifat mustahil Allah yang pertama.
kebalikan dari sifat wajib. Nah, sifat wajibnya ada 20, kalau sifat mustahilnya juga ada 20. Ya. Itu kebalikan lawannya, ya. Selanjutnya tadi yang pertama adalah Adam, ya. Adam dan lain-lain. Apa saja sih? Tidak ada. Lalu siapa yang mampu menciptakan alam dan seluruh isinya? Siapa yang dapat menggerakkan matahari, bumi, bulan, dan planet-planet lain? Tidak mungkin alam semesta tiba-tiba ada sendiri. Mustahil planet-planet itu dapat bergerak sendiri. Hanya Allah yang mampu mengadakan bumi, air, bumi, pohon, udara, dan juga diri kita sendiri. Yang kedua, kudus artinya baru. Mustahil Allah itu baru. Allah adalah zat yang pada dahulu ada, tetapi keberadaan Allah tak ada permulaannya. Tidak seperti kita yang dahulu tidak ada sekarang menjadi ada setelah diciptakan Allah melalui kandungan ibu. Kita adalah makhluk yang baru, sedangkan Allah bukan zat yang baru. Tidak mungkin Allah bersifat baru karena Dialah Sang Pencipta. Yang ketiga, fana. Fana artinya binasa. Mustahil Allah bersifat binasa. Keberadaan Allah tetap ada dan tidak akan berakhir. Sementara kita suatu saat akan binasa atau meninggal. Binatang dan pepohonan akan mati, alam dan seluruh isinya akan hancur. Oleh karena itu, dunia ini biasanya disebut alam fana, yaitu alam yang suatu saat akan mengalami kehancuran. Kehancuran alam yang paling besar yaitu kalau kata pada hari kiamat. Saat itu hanya Allah saja yang tinggal, karena Allah tidak bersifat fana. Selanjutnya, Muhammad Salatu lil Hawadis. Muhammad Salatu lil Hawadis artinya mencapai semua makhluk. Allah tidak mungkin mirip dengan makhluk ciptaannya. Allah tidak boleh digambar atau dibikin patung, lalu disembah seolah-olah Dia adalah Allah. Sebagai pencipta, Allah tidak mungkin mirip dengan benda hasil ciptaannya. Misalnya, seseorang tukang kayu yang menciptakan bentuk kursi, dia tentu tidak mirip dengan kursi yang dibuat. Kiamhu bigoirihi artinya bergantung kepada orang lain atau bergantung kepada yang lain. Tidak mungkin Allah tergantung kepada orang, sedangkan patung yang dianggap Tuhan oleh orang-orang jahiliyah tidak mampu berbuat apa-apa. Patung sangat tergantung kepada orang yang membuatnya. Oleh karena itu, manusia tidak layak menyembah patung. Kalau kita menyembah atau beribadah kepada Allah, bukan demi keuntungan Allah, tetapi demi keuntungan kita agar mendapat ridhonya. Selanjutnya ada ta'adud, artinya berbilang. Allah tidak mungkin berbilang. Allah itu esa atau tunggal. Allah hanya satu dan tidak mungkin Allah ada bilangannya. Misalnya Allah pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Allah tidak mungkin berbilang seperti itu karena hal itu hanya menunjukkan kelemahan Allah. Karena Allah itu maha kuasa dan maha kuat, maka Dia tidak membutuhkan teman. Dialah satu-satunya Allah. Selanjutnya ajizu. Ajizu artinya lemah. Tidak mungkin Allah bersifat lemah. Allah itu maha kuat, buktinya Allah tidak membutuhkan teman untuk mengerjakan berbagai kehendaknya. Kalau Allah lemah, tidak akan ada lagi yang mampu mengatur nafas kita, tidak ada lagi yang mampu mengendalikan peredaran matahari, tidak ada lagi yang mampu menjaga peredaran planet-planet agar tidak saling bertabrakan. Selanjutnya karohah. Karohah artinya terpaksa. Mustahil Allah bersifat terpaksa, tidak ada satupun yang mampu memaksa Allah. Kita memang disuruh rajin berdoa kepada Allah. Apakah doa kita akan diterima atau ditolak, semua terserah Allah. Kita tidak bisa memaksa Allah agar selalu mengabulkan doa kita. Kalau doa kita dikabulkan, berarti Allah meridhoi keinginan kita. Kalau doa kita belum dikabulkan, berarti Allah telah mengetahui yang kita minta itu belum ada manfaatnya untuk kita. Selanjutnya jahalah. Jahalah artinya bodoh. Mustahil Allah bersifat bodoh. Kalau Allah bodoh, Dia tak dapat menciptakan alam semesta. Kalau Allah bodoh, tentu semua manusia tidak akan ada yang pintar. Nyatanya, banyak manusia yang cerdas. Manusia yang mampu menciptakan peralatan rumah tangga, elektronik, dan kendaraan. Manusia juga mampu menciptakan bahasa dan mengarang buku yang berguna untuk meningkatkan ilmu pengetahuannya. Kalau manusia saja mempunyai banyak kecerdasan seperti ini, pasti kecerdasan Allah jauh lebih besar lagi. Selanjutnya maut. Maut artinya mati. Mustahil Allah mengalami mati. Kalau Allah mati, siapa lagi yang bisa menghidupkan kita? Allah yang menciptakan jantung sehingga kita bisa bernafas. Allah juga yang menjaga detak jantung agar kita tetap bisa bernafas walaupun sedang tidur. Allah adalah zat yang menciptakan manusia dan seluruh makhluknya. Oleh karena itu, Allah tidak mungkin mati. Selanjutnya ada sumber.
Sumu artinya tuli. Tidak mungkin Allah itu tuli. Allah yang menciptakan telinga sehingga kita mampu mendengar suara. Allah menyuruh kita berdoa. Kalau Allah tuli, lalu siapa yang akan mendengar doa kita? Siapa yang akan mengabulkannya? Allah tidak mungkin tuli karena Allah menjadi tempat kita mengadu dan meminta melalui doa dan berbagai ibadah lainnya. Selanjutnya bumu. Bumu artinya bisu. Tidak mungkin Allah bisu. Allah menurunkan Al-Quran pertama kali dibuatkan perintah untuk membaca. Sekarang telah banyak orang yang pintar membaca Al-Quran dan buku-buku bacaan lainnya, sehingga mereka mampu berpikir dan berkata-kata yang baik. Allah lah yang memerintahkan kita agar mampu melakukan ini semua. Selanjutnya yang terakhir umyu. Umyu artinya buta. Tidak mungkin Allah tak melihat amal perbuatan kita karena Dialah yang memerintahkan agar kita selalu berbuat baik. Allah selalu mengawasi seluruh perbuatan kita. Kalau kita berbuat baik akan diberi pahala, dan kalau kita berbuat buruk kita akan mendapatkan dosa. Jadi Allah tidak mungkin buta. Thanks for watching. Jangan lupa like. Oke. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya tentang sifat mustahil Allah? Tidak ada. Yang jelas sifat mustahil Allah adalah sifat yang tidak dimiliki oleh Allah. Ya, Allah hanya mempunyai sifat wajib. Ya, sifat wajib itu sifat memang wajib dimiliki oleh Allah, yang tidak dimiliki orang lain, yang tidak dimiliki makhluknya, ciptaannya, ya. Nah, kalau sifat mustahil ini adalah sifat yang berlawanan, ya, lawan dari sifat wajib tadi. Nah, kalau sifat wajibnya 20, sifat mustahilnya juga 20. Kalau tadi yang pertama adalah Adam, ya kan, Adam kan? Yang pertama Adam. Berarti kalau sifat wajibnya apa? Ada. Yang sifat wajibnya adalah wujud, ya. Wujud artinya ada. Kalau ada artinya tidak ada. Lawan kan? Berlawan. Nah, ya. Coba tadi diulang di sini. Kamu lihat nggak? Ada. Nah, ini ada. Adam artinya sifat mustahil Allah. Adam itu artinya tidak ada. Siapa yang tidak ada? Kalau Allah ada selamanya. Yang tidak ada adalah kita, ya, manusia. Karena manusia itu bisa tidak ada itu karena mungkin dia suatu saat kan dia bisa meninggal. Tidak ada, kan? Nah, sama tadi yang lain kayak kudus, ya. Apalagi tadi banyak tuh sifat-sifatnya, ya. Ada tadi tuli. Yang tuli itu siapa biasanya kalau tuli? Siapa kalau tuli? Manusia. Kalau Allah tidak tuli. Sama dengan buta. Buta itu adalah sifatnya manusia. Allah tidak mempunyai sifat buta, ya. Apa tadi bodoh, ada juga di situ kan? Nah, yang bodoh itu adalah ciptaannya, ya. Ciptaannya karena kalau manusia itu sebenarnya kan pintar, cuman kalau dia hanya menggunakan nafsunya, ya, jadilah dia tidak pintar, ya. Nah, dianggaplah seperti itu tadi bodoh, gitu kan? Nah, itu ada tuh karena ya, kudus semua sampai yang terakhir, ya. Ta'adud. Nah, ta'adud itu artinya berbilang. Berbilang itu lebih dari satu. Kalau Allah cuma satu. Ya, kalau yang lebih dari satu itu adalah ciptaannya manusia. Ya, sama hewan, tumbuhan itu kan lebih dari satu, banyak, ramai, ya. Oke. Terus kalau azun itu artinya lemah. Yang lemah itu hanyalah ciptaannya. Kalau Allah tidak lemah. Ada yang bertanya? Paham tak? Paham. Ya, semangat kan? Semangat. Ya. Oke. Dan kalau tidak ada yang tanya, Ibu akan membagi kelompok. Ya, kelompok kamu. Nah, kelompoknya kan ada 3 nih, ya. Ada 3. Kelompok 1, kelompok
Oke, kita bacakan hasil diskusi. Nah, yang lain dengarkan jawabannya ya. Saya akan membacakan hasil jawaban kelompok 1. Sifat mustahil Allah yang ditulis ada 2. Mengapa kelompok kami memilih sifat ini? Allah adalah pencipta sesuatu dan mustahil baginya untuk tidak ada keberadaannya. Allah tidak mungkin menciptakan karena Dia adalah zat yang menciptakan segala sesuatu. Contoh penerapan sifat ini dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya adalah dasar keyakinan bahwa Allah adalah zat yang ada batas waktu dan tempat. Sifat ini penting dipilih untuk memperkuat pemahaman bahwa Allah itu kekal tanpa permulaan dan tidak bergantung pada waktu. Oke, jawabannya ya. Dan oke, kita itu adalah hasil diskusi kelompok 1. Nah, Ibu Mika untuk kelompok 2 ya. Maju ke depan. Ayo. Untuk membacakan hasil diskusinya. Saya akan membaca hasil jawaban dan diskusi kelompok kami. Mustahil Allah yang dipilih. Sifat mustahil Allah yang dipilih Terus apa ini? bukan nirvana, artinya binasa. Sifat pemilik, sifat mustahil hawadis, artinya serupa dengan makhluk. Mengapa kelompok kami memilih sifat ini? Yang pertama, Allah mustahil binasa karena Allah adalah zat yang kekal dan terpengaruh oleh perubahan waktu kehancuran. Yang kedua, Allah tidak mungkin menyukai makhluknya karena Allah adalah zat yang memiliki fungsi 3. Contoh penerapan sifat ini yang kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pemilihan sifat ini untuk menegaskan keyakinan bahwa Allah adalah kehidupan. 2. Sifat ini dipilih untuk menghindari segala bentuk pemikiran yang keliru tentang Tuhan. Oke, dan ini adalah hasil diskusi dari kelompok 2. Coba kita lagi. Mana lagi? Oke, kelompok 3 lagi. Kelompok 3. Ayo, siapa yang maju ke depan? Nah, yang lain cuma dengarkan jawabannya ya. Ya. Oke, ya itu adalah hasil jawaban dari diskusi 3. Oke, coba tunjuk tangan. Oke, sekarang sudah kamu dengarkan hasil diskusi yang kalian buat. Apa kalian ya? Nah, sekarang coba
Ini pilihan ganda, kamu isi di tulis boleh. Buat pena kan? Iya, satu. Ini udah siap belum? Dah. Oke, agak siap, boleh kumpulkan. Ini ada yang mau ketiga nih. Ini. Oke, udah siap ya. Oke, ini semua sudah siap tugas individu yaitu pilihan ganda. Oke, sekarang pelajaran kita sampai di sini aja ya. Ada yang mau tanya tak? Tak ada. Nah, ini kesimpulan. Nah, kesimpulan pelajaran kita yaitu tadi tentang sifat mustahil Allah ya. Sifat mustahil Allah adalah sifat yang tidak dimiliki oleh Allah. Sifatnya atau jumlahnya yaitu 20. Ya, lawan dari sifat wajib. Nah, itu lawannya yaitu sifat wajib Allah. Nah, contoh salah satunya yaitu ada. Ada artinya lawannya tadi apa? Tadi kata wujud. Itu sifat wajibnya ya. Allah itu ada. Sudah lama dua dia ada. Kalau Adam kan baru, kan? Oke. Sekarang selanjutnya ini ada pertanyaan. Bagaimana pendapat kalian tentang pelajaran yang kita laksanakan pada hari ini? Nah, terus yang kedua, bagaimana pendapat kalian mengenai media yang ibu gunakan hari ini? Bagus, baik. Oke. Terus yang ketiga, apakah kalian paham dari materi yang diajarkan? Paham. Buat, bagaimana materi yang kalian rasakan paling sulit? Yang mana yang paling sulit? Kalian sulit? Ada. Tak ada. Ada berarti? Sudah semua berarti ya. Oke, kalau sudah semua, beres. Nanti minggu depan kita lanjut dengan pelajaran selanjutnya ya. Sekarang ibu minta juga ketua kelas pimpin doa ya. Yuk. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, siapkan ketua kelas. Siap.